Apa sebenarnya yang membuat hidup menjadi bermakna? Dalam perjalanan hidup, kita sering terjebak dalam pencarian kebahagiaan di luar diri, mengumpulkan prestasi, mengejar kesuksesan, atau menghindari rasa sakit. Namun, filosofi Alan Watts mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang berbeda, bahwa kebebasan, rasa sakit, pemahaman, dan cinta bukanlah hal yang harus dikejar atau dihindari, melainkan sesuatu yang perlu dihayati sepenuhnya. Bagaimana jika solusi untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan tidak ada di luar sana, tetapi justru bersembunyi dalam cara kita memahami dan menerima setiap aspek kehidupan, bahkan yang paling sulit? Video ini akan mengajak Anda menggali lebih dalam tentang 4 aturan spiritual yang bisa mengubah perspektif Anda dan membawa makna sejati ke dalam hidup. Cinta sejati hanya dapat berkembang dalam ruang kebebasan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini bukan tentang kepemilikan, kontrol, atau ekspektasi, melainkan tentang memberikan izin kepada orang yang kita cintai untuk menjadi diri mereka sepenuhnya. Saat cinta dibatasi dengan aturan atau tuntutan, ia berubah menjadi ketergantungan atau keterikatan yang penuh kecemasan. Alan Watts menekankan bahwa cinta sejati tidak dapat dipaksakan. Ia muncul dan mengalir bebas seperti sungai. Jika cinta harus diatur atau dijaga dengan cemas agar tidak hilang, itu bukanlah cinta, melainkan rasa takut. Melepaskan sesuatu yang kita cintai bukan berarti kita berhenti peduli. Sebaliknya, itu mencerminkan keberanian kita untuk tidak mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Banyak orang merasa bahwa mencintai berarti memastikan sesuatu tetap bertahan di dekat mereka, tetapi ini hanyalah jebakan ego. Ketika kita takut kehilangan, kita tanpa sadar menghambat hubungan berkembang secara alami. Cinta yang diikat oleh rasa takut hanya akan menekan ekspresi sejati dari hubungan itu sendiri. Dalam kenyataan, cinta yang tulus justru berkembang saat kita menerima sifat hidup yang tidak pasti dan selalu berubah. Orang yang kita cintai, keadaan yang kita hargai, atau bahkan pengalaman indah, semuanya bersifat sementara. Memahami dan menerima kefanaan ini justru memperkaya kualitas cinta itu. Saat kita melepaskan kontrol dan menerima bahwa segala sesuatu datang dan pergi dengan sendirinya, hubungan kita menjadi lebih otentik, bebas dari kecemasan dan ekspektasi yang berat. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan mencintai dengan kebijaksanaan. Kebebasan sebagai fondasi cinta tidak hanya berlaku dalam hubungan romantis, tetapi juga dalam persahabatan, keluarga, dan hubungan dengan diri sendiri. Dalam keluarga, misalnya, cinta yang sehat berarti membiarkan anggota keluarga tumbuh dan membuat keputusan sendiri, bahkan jika itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Dalam persahabatan, cinta yang bebas berarti menerima teman kita apa adanya, tanpa perlu menuntut mereka berubah demi kenyamanan kita. Demikian pula, cinta pada diri sendiri membutuhkan ruang kebebasan. Kita perlu berhenti mengikat diri dengan harapan-harapan yang tidak realistis dan memberi izin kepada diri kita untuk gagal, berubah, atau belajar dengan caranya sendiri. Kebebasan adalah bentuk tertinggi dari penerimaan, dan penerimaan adalah fondasi dari cinta sejati. Hubungan yang penuh dengan aturan dan ekspektasi berakhir menjadi beban, bukan berkah. Ketika kita memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka tanpa tuntutan atau syarat, cinta bisa tumbuh dengan alami. Ini seperti memberi pohon ruang untuk tumbuh tanpa terus-menerus menarik daunnya, agar lebih cepat berkembang. Kebebasan dalam hubungan memungkinkan cinta tumbuh dalam bentuknya sendiri, pada waktunya sendiri, dan dengan makna yang lebih dalam. Alih-alih mengontrol, filosofi Alan Watts mengajarkan kita untuk mempercayai proses kehidupan. Ketika kita belajar mencintai dengan cara melepaskan, tanpa merasa harus memiliki atau mengikat apapun, kita membuka diri terhadap pengalaman cinta yang lebih luas dan lebih otentik. Kebebasan adalah bukti dari keyakinan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan paksaan atau jaminan. Ia tumbuh dalam kepercayaan, penerimaan, dan keberanian untuk tidak selalu memiliki semua jawaban. Kebebasan pada akhirnya bukanlah jarak antara dua orang, melainkan ruang di mana cinta bisa bernafas dan menemukan bentuk sejatinya. Tanpa kebebasan, cinta akan tercekik oleh ketakutan dan ekspektasi.
Tetapi dengan kebebasan, cinta berkembang dengan sendirinya, menjadi pengalaman yang dalam, bermakna, dan penuh kedamaian. Kita hidup di zaman yang menuntut kenyamanan dan kepuasan instan, seakan-akan tujuan hidup adalah menghindari segala bentuk rasa sakit. Segala sesuatu, dari hiburan digital hingga obat penenang, diciptakan untuk menjauhkan kita dari ketidaknyamanan. Namun, Alan Watts mengingatkan bahwa rasa sakit bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang membawa kita ke tingkat pemahaman dan kedewasaan yang lebih tinggi. Apa jadinya jika kita berhenti melarikan diri dari rasa sakit dan mulai melihatnya sebagai kompas yang menuntun kita pada transformasi sejati? Dalam masyarakat modern, kita diajari bahwa rasa sakit adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Kita mencari pelarian melalui hiburan, konsumsi berlebihan, atau bahkan berbagai kecanduan untuk menutupi luka-luka emosional yang tak ingin kita hadapi. Namun, paradoksnya, semakin keras kita mencoba menghindar dari rasa sakit, semakin lama kita terjebak dalam penderitaan. Menghindari rasa sakit hanya memperpanjang proses penyembuhan yang sebenarnya diperlukan untuk pertumbuhan. Rasa sakit, baik fisik maupun emosional, adalah sinyal alami bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang butuh perhatian. Jika kita terus menutup mata, kita hanya akan terjebak dalam siklus berulang dari luka yang tak kunjung sembuh. Rasa sakit bukanlah tanda kegagalan, melainkan pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Sama seperti rasa sakit fisik menunjukkan adanya luka yang butuh perawatan, rasa sakit emosional juga menunjukkan bagian dalam diri kita yang terluka dan perlu diperhatikan. Saat kita menerima dan menghadapi rasa sakit, kita membuka ruang bagi penyembuhan untuk terjadi. Dengan berani melihat luka kita belajar memahami penyebabnya, menemukan pola-pola yang tersembunyi, dan mulai melepaskan beban yang selama ini kita pikul. Menghindari rasa sakit hanya akan membuat luka tersembunyi semakin dalam. Namun, dengan menghadapi rasa sakit, kita mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tak terhindarkan. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkan kita, ia datang untuk mengajar dan menguatkan kita. Melalui rasa sakit, kita belajar untuk menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri, lebih bijaksana dalam berhubungan dengan orang lain, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Penyembuhan sejati hanya bisa terjadi melalui penerimaan. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa rasa sakit tidak ada, atau menekannya dengan senyuman palsu. Kesadaran adalah langkah pertama dalam transformasi, yaitu berani melihat rasa sakit apa adanya, tanpa menghakimi atau menolak. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan membuka diri terhadap pengalaman hidup apa adanya. Ketika kita menerima rasa sakit sebagai bagian dari kehidupan, kita berhenti melawan dan mulai bekerja dengannya. Dalam penerimaan, kita menemukan kekuatan untuk melepaskan dan bergerak maju. Rasa sakit juga mengajarkan kita tentang kerentanan. Banyak orang takut terlihat rapuh atau lemah di hadapan orang lain. Namun, kerentanan adalah bagian dari sifat manusia yang paling indah, karena dari sanalah muncul empati dan kedekatan. Saat kita berani menerima rasa sakit dan membiarkan orang lain melihat sisi rapuh kita membuka ruang untuk koneksi yang lebih dalam. Dengan berani menghadapi rasa sakit, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Rasa sakit bukanlah tanda bahwa hidup kita salah arah. Sebaliknya, rasa sakit seringkali menandakan bahwa kita berada di tengah proses pertumbuhan. Sama seperti otot yang harus melewati rasa pegal untuk menjadi lebih kuat, jiwa kita juga harus melalui rasa sakit untuk menjadi lebih matang. Setiap rasa sakit adalah pelajaran, mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih peka, dan lebih bijaksana dalam membuat keputusan. Alan Watts mengingatkan kita bahwa hidup adalah tentang menerima segala dualitasnya, suka dan duka, tawa dan air mata, kemenangan dan kegagalan. Setiap rasa sakit yang kita alami adalah bagian dari tarian kehidupan yang dinamis. Ketika kita menerima rasa sakit sebagai bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia, kita berhenti melihatnya sebagai beban dan mulai melihatnya sebagai sarana untuk bertumbuh. Rasa sakit bukanlah akhir,
ia adalah awal dari transformasi menuju versi diri kita yang lebih kuat dan lebih selaras dengan kehidupan. Pada akhirnya, kunci untuk menghadapi rasa sakit bukanlah dengan melawannya, tetapi dengan menerima bahwa ia adalah bagian dari perjalanan kita. Dalam penerimaan, kita menemukan kedamaian, bukan karena rasa sakit itu hilang, tetapi karena kita tidak lagi menganggapnya sebagai musuh. Setiap kali kita mengalami rasa sakit dan berhasil melewatinya, kita menyadari bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Hidup bukanlah tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang belajar mencintai dan menerima diri sendiri melalui setiap prosesnya. Ketika kita melihat rasa sakit sebagai guru dan bukan musuh, hidup kita berubah. Kita berhenti melarikan diri dan mulai mendekap pengalaman kita sepenuhnya, baik suka maupun duka. Dan justru di dalam keberanian untuk menghadapi rasa sakit itulah, kita menemukan kebijaksanaan dan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri kita. Kehidupan sering terasa seperti teka-teki yang penuh dengan masalah yang terus bermunculan, perselisihan, kegagalan, kebingungan, dan ketidakpuasan. Kita seringkali terburu-buru mencari solusi cepat, berharap semua segera terselesaikan. Namun, Alan Watts mengingatkan bahwa akar dari sebagian besar masalah bukanlah ketidaktahuan akan solusinya, melainkan kurangnya pemahaman mendalam. Seperti benang kusut, masalah dalam hidup tidak bisa diurai hanya dengan kekuatan. Mereka membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Jika kita berani berhenti dan memahami, masalah tidak lagi tampak seperti musuh, melainkan seperti petunjuk menuju transformasi. Seringkali, masalah tidak benar-benar sebesar yang kita bayangkan. Yang membuat mereka tampak rumit adalah ketidakmampuan kita untuk melihat akar persoalannya. Kita terjebak dalam pola berpikir reaktif, menghakimi, mengeluh, dan menyalahkan keadaan atau orang lain tanpa menyadari bahwa kekacauan itu sering berasal dari dalam diri sendiri. Banyak konflik muncul bukan karena situasi itu sendiri, tetapi karena kita gagal memahami perspektif lain atau bahkan diri kita sendiri. Watts menekankan bahwa kebanyakan masalah dapat diselesaikan ketika kita berhenti sejenak dan melihatnya dengan pemahaman penuh, bukan dengan dorongan untuk segera memperbaiki. Ketika kita memahami apa yang sesungguhnya terjadi, emosi di balik amarah, ketakutan di balik kecemasan, atau harapan di balik kekecewaan, kita mulai menemukan jalan keluar yang tidak terlihat sebelumnya. Masalah menjadi lebih mudah diurai saat kita menyadari bahwa mereka hanyalah cerminan dari ketidakseimbangan atau kurangnya kesadaran dalam diri kita. Kita sering ingin segera menemukan solusi karena merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Namun, solusi yang terburu-buru hanya menghasilkan perbaikan sementara, seperti menambal kebocoran kecil di kapal tanpa memperbaiki kerusakan sebenarnya. Proses pemahaman dimulai dengan kesediaan untuk berhenti sejenak, merenung, dan menerima bahwa masalah adalah bagian alami dari kehidupan. Refleksi membantu kita melihat pola-pola berulang dalam hidup kita dan memberi kita kesempatan untuk bertanya, apa yang ingin hidup ajarkan melalui masalah ini? Latihan seperti meditasi, journaling, dan introspeksi adalah alat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Dalam hening, kita dapat mulai mendengar suara hati dan mengenali akar persoalan. Dengan kesadaran diri, kita tidak lagi melihat masalah sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Pemahaman mendalam membuka ruang bagi solusi yang lebih bijaksana, karena kita mulai bergerak dengan hati, bukan hanya dengan logika. Hidup adalah perjalanan kreatif, bukan serangkaian masalah yang harus diselesaikan dengan tergesa-gesa. Sama seperti seorang seniman yang melihat kesalahan sebagai bagian dari proses menciptakan karya, kita juga diajak untuk melihat masalah sebagai bagian dari penciptaan kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita berhenti menganggap masalah sebagai gangguan dan mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk berkreasi, kita mengalami perubahan perspektif. Setiap masalah, besar atau kecil, menjadi undangan untuk memahami diri kita sendiri lebih dalam dan menyempurnakan perjalanan hidup kita. Watts mengajarkan bahwa proses pertumbuhan selalu melibatkan kegagalan dan kesalahan. Sama seperti seorang anak yang belajar berjalan akan jatuh berkali-kali, kita pun akan menghadapi masalah dalam perjalanan kita.
Namun, masalah bukanlah tanda bahwa kita gagal. Sebaliknya, mereka adalah tanda bahwa kita sedang berkembang. Dalam setiap kesalahan, ada pelajaran. Dan dalam setiap pelajaran, ada peluang untuk menjadi lebih bijaksana dan lebih selaras dengan kehidupan. Ketika kita benar-benar memahami masalah, sesuatu yang ajaib terjadi. Kita merasa tenang. Ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah, tetapi dari kesadaran bahwa kita tidak perlu lagi melawan atau terburu-buru mencari solusi. Kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri untuk terselesaikan. Ketenangan ini memberi kita kejernihan untuk melihat jalan keluar dengan lebih jelas dan membuat keputusan tanpa didorong oleh rasa takut atau frustrasi. Pemahaman bukan sekadar menemukan jawaban. Pemahaman adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Saat kita berhenti menganggap masalah sebagai beban dan mulai melihatnya sebagai bagian dari kehidupan, kita menemukan kekuatan untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan percaya diri. Kadang-kadang, solusi terbaik datang saat kita berhenti mencoba memaksa keadaan. Pemahaman mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol dan mengikuti aliran kehidupan. Alih-alih terus-menerus mencoba menyelesaikan semua masalah dengan tangan kita sendiri, kita belajar untuk mempercayai bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Dalam melepaskan, kita menemukan ruang untuk kreativitas dan kemungkinan baru. Alan Watts mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ia adalah tarian antara kesadaran dan ketidakpastian. Semakin kita mencoba memaksakan kehendak, semakin kita merasa terjebak. Namun, ketika kita menerima bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan segera, dan bahwa beberapa masalah mungkin justru membuka pintu baru, kita mulai menjalani hidup dengan lebih ringan. Pada akhirnya, pemahaman bukan hanya kunci untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga esensi dari kehidupan yang bermakna. Dengan belajar memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita, kita membuka pintu bagi hubungan yang lebih dalam, keputusan yang lebih bijak, dan perjalanan hidup yang lebih penuh makna. Pemahaman memberi kita kekuatan untuk menerima ketidaksempurnaan dan menemukan keindahan dalam kekacauan. Hidup tidak selalu menawarkan jawaban yang mudah, tetapi ia selalu menyediakan pelajaran berharga bagi mereka yang mau mendengar. Dengan pemahaman, kita menemukan kedamaian di tengah badai dan kebijaksanaan dalam setiap tantangan. Masalah bukanlah musuh, mereka adalah bagian dari perjalanan kreatif yang mempersiapkan kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati telah lama menjadi pencarian manusia, namun ironisnya, semakin keras kita mengejarnya, semakin jauh rasanya dari jangkauan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan bergantung pada pencapaian, status, atau kekayaan materi. Dalam filsafat Alan Watts, kebahagiaan tidak bisa ditemukan di luar diri atau ditumpukan pencapaian eksternal. Kebahagiaan adalah buah cinta, cinta pada diri sendiri, cinta pada dunia, dan penerimaan penuh terhadap hidup, dengan segala kompleksitas dan ketidaksempurnaannya. Cinta bukanlah tujuan akhir, tetapi jalan yang harus kita tempuh setiap hari. Masyarakat modern sering menggoda kita untuk percaya bahwa lebih banyak harta, kesuksesan, atau pengakuan akan membawa kebahagiaan. Namun, semakin banyak yang kita miliki, semakin kuat rasa kekosongan yang mengikuti. Hidup berlari dalam kompetisi tanpa akhir, dengan harapan bahwa suatu hari kita akan mencapai garis finish kebahagiaan. Tetapi, sebagaimana Watts mengajarkan, pencapaian eksternal tidak pernah benar-benar cukup untuk memuaskan kekosongan batin. Ketika hidup hanya difokuskan pada lebih banyak dan lebih baik, kita kehilangan esensi dari apa yang sebenarnya membuat hidup bermakna, hubungan, cinta, dan kedamaian batin. Cinta adalah kunci untuk memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicapai. Kebahagiaan muncul ketika kita mampu merasakan kehangatan cinta dalam setiap aspek kehidupan, dari hubungan dengan orang lain hingga momen-momen sederhana yang sering terlewatkan, seperti suara hujan, senyum seorang teman, atau hembusan angin sore. Kebahagiaan sejati adalah kebebasan dari keinginan yang tak berujung, dan hanya cinta yang bisa memberikan kebebasan itu.
Watts menekankan bahwa cara kita melihat dunia sangat dipengaruhi oleh cara kita melihat diri sendiri. Jika kita menolak diri kita, kita akan cenderung melihat dunia sebagai tempat yang tidak ramah, penuh dengan ancaman dan kesulitan. Sebaliknya, semakin kita menerima dan mencintai diri sendiri, semakin kita mampu mencintai dunia apa adanya. Ketakutan dan kebencian pada dunia sebenarnya adalah bayangan dari ketidakmampuan kita untuk menerima diri. Cinta diri bukan tentang narsisme atau egoisme. Ia adalah penerimaan jujur terhadap kekuatan dan kelemahan, keberhasilan dan kegagalan, cahaya dan kegelapan dalam diri kita. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita tidak lagi merasa perlu mencari validasi dari dunia luar. Dengan begitu, kita berhenti memperlakukan dunia sebagai musuh yang harus ditaklukkan atau dihindari. Kita mulai melihat keindahan dalam kehidupan, bahkan di tengah ketidaksempurnaannya. Cinta diri juga memampukan kita untuk memberikan cinta yang tulus kepada orang lain. Hanya dengan menerima diri sendiri, kita bisa menerima orang lain apa adanya, tanpa syarat, tanpa tuntutan. Ketika kita mencintai dunia dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita menemukan kebebasan sejati yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Banyak dari kita menjalani hidup dengan perasaan terpisah. Kita ingin merasakan suka, tetapi menolak duka. Kita mengejar kesenangan, tetapi lari dari rasa sakit. Namun, Watts mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang menghindari penderitaan, melainkan tentang menerima hidup dengan segala pengalaman, baik dan buruk, sebagai bagian dari perjalanan. Kehidupan adalah campuran antara tawa dan air mata, kesuksesan dan kegagalan, cinta dan kehilangan. Ketika kita belajar mencintai hidup apa adanya, kita menemukan kebebasan yang tidak lagi bergantung pada situasi eksternal. Cinta dan rasa sakit bukanlah dua hal yang bertentangan. Mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Dalam mencintai seseorang, kita juga membuka diri terhadap kemungkinan terluka. Namun, itulah keindahan hidup. Kita tidak bisa merasakan kebahagiaan mendalam tanpa juga membuka diri terhadap rasa sakit. Hidup menjadi lebih bermakna ketika kita berhenti mencoba menghindari rasa sakit dan mulai menerimanya sebagai bagian dari perjalanan cinta dan pertumbuhan. Kebahagiaan yang lahir dari cinta adalah kebahagiaan yang tidak dapat diguncang oleh keadaan duniawi. Ini bukan jenis kebahagiaan yang hanya hadir ketika segalanya berjalan sempurna, tetapi kebahagiaan yang tetap ada bahkan di tengah badai kehidupan. Ketika kita belajar mencintai kehidupan dengan segala kompleksitas dan ketidaksempurnaannya, kita menemukan rasa damai yang tidak tergantung pada pencapaian atau validasi dari luar. Cinta juga mengajarkan kita untuk hidup dalam momen sekarang. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan di masa lalu atau masa depan, tetapi dalam kesadaran penuh terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita menemukan bahwa hidup sudah penuh dengan keajaiban, dan kita tidak lagi merasa perlu mengejar sesuatu yang lebih. Kehidupan tidak lagi terasa seperti perlombaan, tetapi menjadi tarian yang indah, dan cinta adalah musik yang mengiringinya. Pada akhirnya, cinta adalah inti dari semua kebahagiaan sejati. Cinta tidak memisahkan antara baik dan buruk, suka dan duka. Ia merangkul semuanya sebagai bagian dari satu kesatuan. Dengan mencintai kehidupan sepenuhnya, kita membuka pintu bagi kebahagiaan yang melampaui batas-batas pikiran dan keadaan eksternal. Kita belajar untuk menjalani hidup bukan dengan rasa takut atau penyesalan, tetapi dengan rasa syukur dan keberanian. Watts mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan hati terbuka. Ketika kita mencintai dunia dengan segala kerumitannya, kita menemukan bahwa dunia juga mencintai kita kembali. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Dan cinta, dengan segala kedalamannya, adalah sumber yang tak pernah habis untuk kebahagiaan yang sejati. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.